السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل المؤمن أو كما قال. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan dan merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah, inayah, riayah, maka sampai ke saat ini, hari ini dan pada malam ini kita dapat sama-sama datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain melainkan semata-mata bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar abdi kepada Allah, dan dalam masa yang sama juga bagaimana hidup kita di dunia ini tidak lari daripada landasan yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dua perkara. Dikatakan barang siapa ataupun di kalangan umatku, yang mana kata Nabi SAW yang lebih bermafhumnya, aku tinggalkan kepada umatku dua perkara. Selagi mana mereka berpegang pada dua perkara, maka mereka tidak akan sesat buat selama-lamanya. Yaitulah pertama Al-Quran Al-Karim, yang kedua Sunnah Nabi SAW. Dan insyaAllah pada malam ini seperti biasa, seterusnya kita bersama dengan Al-Fadhil, tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Syahir. Oleh kerana beliau pada malam ini kebetulan mungkin lewat ada urusan yang tidak dapat dielakkan di sekolah, jadi insyaAllah pada malam ini saya cuba mengisi ruang yang ada ini untuk sama-sama kita bermuhasabah diri sejauh mana kita telah mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita berkenaan tentang adab-adab masjid, ataupun dikenali sebagai, kalau kita sebut adab, iaitulah sunnah Nabi SAW berkenaan tentang kita berada dalam masjid. Seringkali kita dengar daripada ulama-ulama kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita berkenaan tentang adab-adab masjid ataupun surau. Ataupun kalau di luar negara kita selalu sebut musalla. Nah, musalla ini tempat sembahyang. Adapun kita di Sabah, kita ada perbezaan sedikit dari segi istilah. Kalau surau, dia tidak ada dikerjakan salat fardu Jumaat. Adapun yang dinaik taraf untuk boleh dikerjakan salat fardu Jumaat disebabkan keperluan, sebab dia punya jemaah terlalu ramai. Jadi walaupun sudah ada masjid, tapi juga tidak muat. Jadi dibukalah, bolehlah diadakan surau yang boleh dikerjakan salat fardu Jumaat. Itu pun mesti minta kebenaran daripada jabatan ahli agama Islam Negeri Sabah dan juga pejabat mufti untuk mereka lihat, pantau, dan untuk mereka luluskan. Jadi tidak boleh buat sembarang lah. Dan yang kedua, manakala masjid ini ulama semua ittifaq. Masjid ini banyak perkara yang perlu kita jaga, banyak perkara yang perlu kita utamakan. Kerana dia tidak sama dengan surau. Kalau surau, dia agak bebas sedikit dari sudut hukum. Manakala masjid, hukumnya sudah ditetapkan, hukumnya telah disepakatkan oleh alim ulama, maka kita kena usahakan untuk kita laksanakan, jangan kita abaikan. Contohnya kita sebut berkenaan tentang niat, bermula daripada niat, ataupun kita melihat masjid ataupun musalla.
Kalau melihat nih, contohnya kalau dari segi adab-adab dalam Islam, sama ada surau ataupun masjid, pokoknya tempat ibadah orang Islam, maka kita digalakkan dalam adab-adab Islam ini menyarankan kepada kita agar kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kalau kita lihat ataupun kalau kita muhasabah diri, sejauh mana kita banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama mana kita melihat surau dan masjid. Kadang-kadang kita nampak surau biasa saja, nampak masjid biasa saja, kan? Jadi kalau boleh lepas ini, insya-Allah kita lihat surau ataupun masjid, kita digalakkan mestilah memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus berselawat sampai lari daripada pandangan kita. Kalau kita bawa kendaraan, pandang di depan lah, mana yang kita termampu saja, kan? Tapi kalau kita yang jadi penunggang ataupun kita yang penumpang, kan? Jadi kita lihat, pastikan sudah jauh daripada pandangan kita, maka tidak perlu kita berselawat. Sampai tahap begitu sekali kita diajar dalam Islam supaya bagaimana kita memuliakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini walaupun dari segi selain pada masjid kita lihat ada istana, ada mall-mall, ada rumah banglo ataupun rumah kita sendiri, kan lebih hebat daripada surau ataupun masjid, tapi tidak disebut dalam banyak hadis. Dan adapun Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, semuanya bukan tentang masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim," dalam muqaddimah dalam bab ini, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Surah Al-Jin. Allah SWT berfirman, dan bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu untuk yaitulah beribadah kepada Allah semata-mata, maka janganlah kamu seru dan sembah sesiapa pun bersama-sama Allah. Maksudnya kita jangan apabila kita masuk masjid ataupun apabila kita lihat masjid ini adalah tempat ibadah kita kepada Allah. Dan masjid ini menyuruh kepada kita supaya tidak ada dalam hati kita ini yang besar melainkan Allah. Ini kita pandang masjid pun, masih lagi kita melihat kita punya kendaraan yang mewah, masih lagi kita melihat kita punya kedudukan yang tinggi, masih lagi kita melihat kita punya keturunan yang baik-baik, yang mulia-mulia, kan? Maksudnya kita rasa kita semua yang hebat. Sedangkan masjid dan surau ini sebagai peringatan buat kita kenapa kita perlu berselawat, karena yang mengembangkan masjid ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada hijrah Nabi SAW daripada kota Makkah ke kota Madinah, sudah tentu hari ini tuan-tuan kita tidak ada masjid dan juga surau. Tapi dengan hikmah Nabi SAW berhijrah daripada kota Makkah ke kota Madinah, daripada hijrah Nabi SAW inilah, maka tercetuslah masjid, terutamanya Masjid Madinah Al-Munawwarah, maka berkembanglah dakwah Islamiyah ataupun dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW dan juga para sahabat di seluruh alam, seluruh dunia. Maka di mana ada masjid, di mana ada surau, di situ adalah penduduk Islam. Jadi kalau tidak ada di kampung tersebut tidak ada surau masjid, mungkin ada sekitar jiran-jiran karya tersebut. Jangan sampai tidak ada karya itu, yang kalau tidak ada dalam karya itu masjid ataupun surau, mesti ada jiran-jirannya. Sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kalau karya itu tidak ada masjid surau, maka takut-takut kita akan terjebak ataupun kita terjerumus dalam hubbud dunia. Kita lihat bangunan yang besar, kita lihat kendaraan yang banyak, yang mewah, maka sedikit demi sedikit dengan dakwah bil hal itu masuk dalam hati kita. Maka apabila surau ada masjid di kampung kita, maka kita kena bersyukur pada Allah. Sebab kadang-kadang ada yang dia rasa biasa saja, tapi kita lihat ada negara-negara jiran-jiran kita yang sampai kita selalu dengar di IKIM, di IKIM kan ada kawan-kawan kita yang sudah sekian lama tidak punya surau, tidak punya masjid, sampai mereka ambil inisiatif untuk buka wakaf supaya
mereka salat, di antaranya salat fardu Jumat, tidak terlepas. Walaupun mereka sanggup berjalan berbatu-batu, mengambil masa yang sampai berjam-jam untuk salat fardu Jumat, tapi apabila ada masjid mereka, apabila ada sudah masjid didirikan di kampung mereka, mereka sangat bersyukur. Begitu juga kita hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita muhasabah diri kita. Kan hari ini mungkin bagi kita biasa saja, tapi ada orang lain yang sangat bersungguh-sungguh untuk supaya ada masjid surau di kampung mereka. Karena turunnya rahmat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dia akan turun bukan di rumah-rumah kita. Dia akan turun di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid ataupun surau, tempat ibadah. Jadi Allah SWT sebut lagi dalam ayat yang lain, dalam mukadimah yang saya baca tadi, ciri-ciri orang yang beriman ini banyak. Di antaranya ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah pada hari kiamat, tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu mereka-mereka yang Allah SWT sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah ila akhir ayat. Jadi Allah SWT sebut sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, mereka inilah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi mudah-mudahan kita tuan-tuan termasuk dalam golongan orang-orang yang sentiasa taat pada perintah Allah, itu sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat kita insyaAllah. Baik, dalam adab-adab masjid ini banyak, jadi kita ambil mana yang sempatnya insyaAllah. Adab yang pertama berkaitan tentang apa yang perlu kita terapkan dalam hati kita. Pertama, kita kena terapkan dalam hati kita mestilah cinta kita kepada masjid. Cinta kepada masjid. Satu ketika hijrahnya Nabi SAW daripada kota Makkah ke kota Madinah, Allah perintahkan Nabi SAW untuk berhijrah. Maka Nabi SAW, walaupun Nabi SAW lahir di kota Makkah Al-Mukarramah, walaupun banyak kenangan Nabi SAW bersama para sahabat, bersama dengan ibunya, dengan pacinya di kota Makkah, dan dakwah Nabi SAW selepas Nabi SAW digelar sebagai Rasul, selama 13 tahun Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, senyap-senyap, kan? Sendiri-sendirian, kan? Dan ketika mana Allah SWT perintahkan Nabi SAW untuk berhijrah, Nabi SAW terus tinggalkan kota Makkah, tapi Nabi SAW paling lagi ke belakang melihat Ka'bah. Kalau bukan perintah Allah, kalau bukan perintah Allah, tidak sanggup aku tinggalkan kota Mekah. Sebab kota Mekah ini ada, iaitulah Ka'bah, iaitulah bi Bakkatil Mubarakah. Karena Allah, ketika mana Allah SWT ciptakan Nabi Adam AS, ketika mana Allah SWT tukarkan, pindahkan khalifahnya daripada syurga ke muka bumi, dalam satu riwayat Nabi Adam ini bertaubat kepada Allah dalam riwayat selama 40 hari dia keliling dunia. Dikatakan di mana ada kehidupan manusia hari ini, di tempat tersebut pernah Nabi Adam lalu. Maksudnya tempat kita ini pernah lah. Dan Nabi Adam keliling pusing, maksudnya bertaubat, minta ampun pada Allah. Sampai Nabi Adam AS keliling dunia, sampailah ke bumi Arafah. Di bumi Arafah, ketika itu dia minta ampun pada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosaku dengan syafaat nama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tegur Nabi Adam, wahai Nabi Adam, di mana kamu tahu nama Muhammad? Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Ya wahai Allah, ketika mana engkau cipta aku terlihat di tiang-tiang arasmu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah ampunkan dosa Nabi Adam AS di bumi Arafah. Di bumi Arafah ini disebut di bumi Barakah, yang disebut sebagai bumi Makkah Al-Mukarramah. Jadi banyaklah daripada Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim AS, sampai Nabi Ismail AS, sampai walaupun ketika mana Arab Jahiliyah lakukan di tanah Makkah Al-Mukarramah dengan keadaan yang tidak sepatutnya, berbogel dan sebagainya, tapi Nabi SAW cinta kepada bumi Makkah Al-Mukarramah, karena orang yang beribadah di Masjidil Haram, ganjarannya satu ibadah kita laksanakan
100.000 kali ganda. Subhanallah, ganjarannya kan. Kalau kita sholat di masjid nih, masjid negeri Sabah, tidak tahu, bergantung kepada keimanan kita, ketakwaan kita kan. Kalau kita datang masjid tanpa niat, tanpa wudhu, tanpa tidak ada apa-apa, duduk saja pun insyaallah pahala ada, tapi sedikit lah kan. Tapi kalau kita beribadah di Masjidil Haram 100.000 kali ganda kan, Masya Allah. Jadi kalau kita beribadah lagi tapi Nabi, walaupun Nabi SAW tidak sanggup tinggalkan kota Makkah, tapi kerana ini perintah Allah, maka Nabi SAW tinggalkan kota Makkah, berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi SAW bina yaitu masjid. Jadi banyaklah. Jadi masjid ini tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita kena campakkan dalam hati kita. Kena campaklah, maksudnya istilah itu kita kena tanam dalam hati kita kan. Jangan sampai kita melihat masjid dibina tapi kita sendiri yang tidak ambil peluang. Kalau boleh kita boleh melancong ke mana saja kita pergi, tapi jangan sampai kita tinggalkan tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat barakah. Di antaranya masjid, 3 masjid ini yang kita digalakkan untuk berziarah. Pertama, Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabi SAW di kota Madinah An-Nawwarah, yang ketiga Masjidil Aqsa, yaitu di Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. InsyaAllah pas bulan ini kita akan, berapa hari lagi ini kita akan tutup tirai Jabal Akhir, kita akan masuk bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini peristiwa yang agung. Kalau di Mesir, setiap hari sepanjang bulan Rajab itu ada kita punya masyayikh kita, dia buka kitab bukan tentang peristiwa Isra Mi'raj saja sepanjang sebulan, tidak pernah habis. Hari ini lain kisah dia, besok lain lagi, sepanjang 30 hari. Subhanallah, itu pun dah cukup kan, menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW, peristiwa sebelum Isra Mi'raj, sepanjang peristiwa Isra Mi'raj sampai Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi SAW turun daripada peristiwa Isra Mi'raj, sampailah daripada amanah dalam peristiwa Isra Mi'raj diteruskan oleh Nabi SAW sampai akhir hayat Nabi SAW. Dan Nabi SAW pikir lagi, risau, bimbang bagaimana umat ini jangan tinggalkan, yaitulah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitulah salat. Salat ini walaupun kita boleh beribadah di mana pun saja kita berada, maksudnya di mana saja kita berada ni, berada di muka bumi Allah Ta'ala, di mana saja kita boleh beribadah. Tapi kita beribadah khusus ataupun kita beribadah di masjid ini, kita menunjukkan bahawa di sinilah tarbiyah dia, di sinilah kesatuan ummah kita, di sinilah bagaimana kita konsep belajar dan mengajar, di sinilah konsep bagaimana dakwah berkembang, di sinilah konsep bagaimana kita tingkatkan, kebesaran Allah dalam hati kita, bagaimana kita amal sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Biasanya kita lihat para sahabat ditarbiyah oleh Nabi SAW di Masjid Madinah An-Nawwarah. Daripada Masjid Madinah An-Nawwarah ini lahirlah pejuang-pejuang agama, yaitulah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka jahanam dan dijamin masuk surga, yaitulah 10 golongan para sahabat. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mereka ini tarbiyah daripada masjid, keluar daripada masjid, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita pada hari ini. Jadi kalau kita mulai daripada masjid, mulai daripada rumah, ada juga tapi sedikit kan, sangat sedikit kan, kecuali kalau kita tidak ada pengaruh. Sekarang hari ini banyak yang keluar daripada rumah tapi bukan tarbiyah agama, sebab dia sudah tarbiyah dengan gadget kan. Dia tidak keluar rumah, di rumah saja, tapi yang dakwah dia dengan TV, dengan handphone dan sebagainya. Ini masalah. Jadi ini cabaran kita. Kalau yang dulu diantaranya yang disebut rumah Bani Arqam, kan? Mereka berada dalam rumah, ditarbiyah anaknya menjadi hafiz Quran, ditarbiyah anak ini supaya dapat jaga mata, penglihatan mereka, percakapan mereka, pendengaran mereka. Keluar daripada rumah, masuk ke masjid, terus maksudnya lebih melihat secara praktikal lagi. Di dalam rumah teori, yang tarbiyah mereka ada orang tua mereka. Masuk ke masjid, melihat bagaimana praktikal, bagaimana Nabi SAW tarbiyah para sahabat, bagaimana daripada kanak-kanak, remaja, sampailah dewasa, sampailah ke tahap wanita,
maksudnya ada juga yang ingin sholat berjamaah dengan Nabi Sallam, walaupun ialah maksudnya di zaman sahabat juga macam kita. Tapi dulu ialah kalau kita lihat pengaruhnya kurang. Dan hari ini Masya Allah pengaruh kita luar biasa. Maka dengan itu kita lagi dan lagi ceritakan tentang kepentingan bagaimana cinta kepada masjid ini sangat perlu bagi kita. Dan ulama bagi tahu kenapa kita perlu cinta kepada masjid ataupun musalla. Kalau kita sebut masjid ini, masjid termasuk asrama ataupun musalla semua. Cuma beza dia yang tadi kita sebut tadi, apa perbezaan dengan masjid dengan surau? Masjid dari segi status kita sudah ceritakan tadi tentang masjid ini dengan surau. Kalau masjid mestilah diadakan tidak putus satu waktu, tidak putus daripada sholat Jumat, tidak putus daripada sholat lima waktu, mesti ada. Kalau terputus maka semua berdosa ahli kampung dia, ahli karya dia. Tapi kalau surau masih ada rukhsah lagi. Kalau tidak dibuat pun Jumat tidak jadi masalah. Tapi masjid ini dia punya keutamaan lebih tinggi. Yang kedua, apabila kita masuk masjid, maka kita disunnahkan untuk sholat sunnat tahiyatul masjid. Jadi kalau contohnya kita masuk masjid, tidak ada program agama ataupun tidak ada majelis agama, tidak ada kita sebut majelis ijtimaiyah, majelis yang contohnya sholat berjemaah, macam kuliah maghrib ataupun majelis ilmu kita tidak perlu, kalau tidak ada kita boleh buat sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau ada sholat berjemaah, ada khutbah, sudah berjalan kan pertengahan sudah, kalau di warung mula itu masih boleh lagi lah. Contohnya baru muqaddimah kan, muqaddimah itu ada Arabnya itu kan, itu masih boleh lagi. Tapi kalau dari segi fiqh aulawiyat, maka kita utamakan duduk dulu dengan kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita ganti dengan tasbih. Nanti lepas sholat Jumat barulah kita dirikan sholat tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid ini dia penting. Dan kalau dalam hukum mazhab Imam Syafi'i, sholat tahiyatul masjid ini adalah sunnat muakkad. Hukumnya sunnat tapi muakkad, dituntut. Jadi kalau kita tidak sempat sholat sunnat tahiyatul masjid, maka kita ganti dengan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kita tidak sempat buat, contohnya kita terlupa, kalau terlupa tidak jadi masalah lah. Tapi kalau kita masih ingat, kita sengaja tidak buat, maka menjadi dosa. Maksudnya kita tidak memulakan rumahnya Allah SWT. Jadi habis sholat, contohnya lepas sholat isya, kita boleh buat tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid ini dia tidak punya waktu. Bila-bila saya boleh buat. Asal kita masih berada dalam masjid, kita boleh buat. Contohlah kita duduk sampai saat ini lepas isya, baru kita ingat sebelum sunat tahiyatul masjid. Kita boleh ambil 2 rakaat sembahyang tahiyatul masjid. Dan tahiyatul masjid ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kelebihan dia. Di antaranya pernah dikisahkan di zaman sahabat, dia ini minta izin dengan Rasulullah, dia tidak mau datang ke masjid. Sebab kalau tidak silap lah kisah dia ini panjang, cuma dia minta rukhsah kepada Rasulullah SAW itu sebab pertama dia kalau dalam riwayat itu dia orang yang buta. Kita Masya Allah kan, orang pertama alasan dia pertama sebab dia buta, tidak ada yang iring dia apa semua. Yang kedua, jarak rumahnya kalau tidak silap dalam 3 km, jauh. Macam sini pergi Allah pergi kampung air kali, ataupun sampai pergi sisi kan, Masya Allah, berjalan kaki kan. Yang ketiga sudah uzur, tua semua. Itu pun Nabi SAW diminta izin dengan Nabi SAW untuk tidak datang salat berjemaah. Tapi Nabi SAW kenal sahabatnya, Masya Allah. Dia kenal sahabatnya, tidak pernah tinggal sholat berjemaah sahabat ni. Maka Nabi SAW, saya lupa nama dia sahabatnya, maka Nabi SAW izinkan atas sebab perkara halangan dia. Jadi keesokan paginya Nabi SAW datang sholat subuh, sudah ada dalam masjid. Sudah ada di masjid. Semalam dia minta izin tidak datang ke masjid, tapi ada sudah di masjid. Rupanya dia kata
Pada awalnya memang dia tidak mau datang ke masjid salat, tapi subhanallah dalam dia duduk, cintanya, mahabbahnya kepada masjid, cinta rindunya kepada masjid, tidak sanggup dia berpisah. Masya Allah, ini orang-orang yang betul cinta kepada masjid. Kita hari ini tampak, kalau tidak dapat datang ke masjid pun perasaan tu nothing, tidak ada apa-apa perasaan. Ini kalau orang yang cinta kepada masjid ini, tuan-tuan, di antaranya orang yang beginilah ciri-cirinya. Dan kedua, dan seterusnya orang yang ta'alliq fil masjid, hatinya sentiasa terikat, terpaut dengan masjid. Mereka inilah berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan orang-orang yang berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika itu semua di padang mahsyar dikumpul, daripada umat Nabi Adam sampai umat yang terakhir, semua dikumpul di padang mahsyar. Jadi ada beberapa golongan yang berada di bawah naungan arasy di padang mahsyar ini, mereka dilindungi di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala dengan orang lain kepanasan, orang lain kesiksaan, orang lain ketakutan, dia tenang saja. Sebab dia sentiasa hatinya terpaut dengan masjid. Dan ada lagi guru saya beritahu, ada 2 tempat yang akan mendoakan kita. Waktu kita hidup dan waktu kita meninggal juga dia akan doakan kita. Waktu kita hidup, bumi akan mendoakan kita. Bumi itu iaitulah masjid ataupun surau, musalla, tempat kita sujud 5 waktu. Saya semalam ini tuan-tuan, kita sujud, kita balik, bumi ini terus mendoakan kepada kita. Dia doakan kita agar kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang soleh, agar kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah diri, kan? Ada ayatnya, orang-orang yang disebut ibadur rahman, kan? Yang kedua, langit. Kita minta pada Allah, kenapa kita ambil isyarat angkat tangan ke atas, kan? Kita minta pada Allah, maksudnya melalui doa kita itu melalui langit lah, kan? Jadi langit ini sentiasa mendoakan kepada kita, kebaikan kepada kita. Jadi hari ini, kenapa kita hari ini masih lagi alhamdulillah ada kekuatan datang ke masjid, kan? Walaupun dalam keadaan kesibukan kita, walaupun dalam keadaan kepenatan kita, walaupun dalam keadaan kita kadang-kadang ada keperluan, tapi alhamdulillah dapat kesempatan datang ke masjid. Sebab doa-doa yang kita tidak tahu daripada mana doa-doa tersebut, selain daripada doa ulama-ulama kita, guru-guru kita, tapi ada juga doa-doa daripada bumi, langit. Itu waktu kita hidup. Dan waktu kita meninggal dunia juga, 2 tempat ini juga akan mendoakan kita. Apabila kita meninggal dunia, maka bumi ini tanya kepada Allah, ya Allah, mana sudah pulang bin Zipulan ini, ya Allah? Sudah berapa hari dia tidak pernah jumpa saya. Maksudnya tidak ada sentuhan dia. Maka malaikat beritahu, wahai bumi, dia sudah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bumi menangis. Bumi menangis dan berdoa pada, ya Allah, ampunkanlah Zipulan bin Zipulan, ya Allah. Saya bersaksi waktu dia hidup dia sentiasa sujud kepadamu, ya Allah. Bumi berdoa, yaitu masjid. Yang kedua, langit. Langit coba tanya, ya Allah, mana Fulan bin Zipulan ini, ya Allah? Sudah berapa hari ini doanya tidak pernah lalu tempatku ini, ya Allah. Malaikat berkata, wahai langit, Zipulan bin Zipulan sudah kembali bertemu dengan Allah. Maka langit juga berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosanya, ya Allah. Saya bersaksi atas kebaikan dia, ya Allah. Saya bersaksi atas doanya yang diminta kepada Allah dengan penuh rendah diri, dengan penuh ketakwaan kepadamu, ya Allah. Maka ampunkanlah dosanya, ya Allah. Subhanallah. Jadi semua ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita terapkan dalam hati kita, yaitu mahabbah al-masjid, cinta kepada masjid. Itulah maksudnya, sebelum kita masuk ke adab-adab lain ini, sudah tentu mahabbah kita itu kita kena pupuk dulu, kan? Barulah kita rasa betapa hebatnya hubungan kita dengan masjid, yang mana menyebabkan kita dekat kepada Allah dan dekat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masjid kita tidak boleh duakan kehambaan kita kepada Allah. Yang disebut Allah SWT firman dalam Quran,
wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya orang-orang yang beribadah ataupun orang-orang yang beribadah dalam masjid ataupun sesungguhnya orang-orang yang beribadah dalam masjid-masjid Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata-mata kerana Allah, maka janganlah kamu seru ataupun sembah selain daripada Allah. Jadi kita masuk dalam masjid, kita selalu disebut oleh guru-guru kita, adab-adab diantaranya apabila kita masuk masjid, kita baca doa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Allahumma ftahli, ya Allah, bukakanlah ke atas diriku abwaab rahmatik, pintu-pintu rahmat. Kita minta pada Allah. Pertama kita doa pada Allah, minta pada Allah. Lepas itu kita masuk dalam masjid dengan penuh rendah diri. Jangan kita bawa kita punya pangkat, jangan kita bawa kita punya masih lagi kita ingat kita punya rumah, kita punya kendaraan, kan? Walaupun kita disarankan kalau boleh biar parking di Masjid Negeri Sabah ini semua yang kereta-kereta yang mahal-mahal, kan? Sebab dia akan jadi saksi. Jangan kereta mahal kita bawa pergi tempat, bukan tidak boleh lah. Maksudnya kalau kita tengok orang-orang Arab, Masya Allah. Tapi di luar parking saja, mereka bawa kereta mewah-mewah datang ke masjid, sport, kan, yang mahal-mahal lah, Ferrari, parking di masjid, kan? Tapi keluar daripada kereta, masuk masjid, lupa segala-galanya. Yang besar adalah Allah, kan? Sebab risiko dia ada juga. Kalau kita bawa kereta mewah ni, takut-takut masuk dalam masjid, hati kita masih dalam kereta. Macam mana keretaku nanti kena curi, macam mana keretaku nanti kena guris, macam mana keretaku nanti kena pancit tayar dia. Ada cabaran lah. Tapi kalau kita rasa tidak boleh kawal perasaan kita, niat kita, hati kita, lebih baik kita jalan kaki. Jalan kaki selamat sikit. Jangankan jalan kaki, yang parking kereta bawa selipar pun masih lagi kita ingat seliparnya. Lepas sembahyang macam mana ni, selipar itu masih ada atau tiada, kan? Sampai ada yang kita tengok kawan-kawan kita pos selipar itu di mangga lagi, di kendada, supaya tidak dicuri. Sebetulnya tuan-tuan, kita di sini kita belajar yakin kepada Allah. Yang jaga kita adalah Allah. Allah lah yang bagi kita rezeki, Allah lah yang bagi kita kesehatan, Allah lah yang bagi segala-galanya, kan? Ini kita masuk masjid masih lagi kita teryakin yang jaga kita selama ini adalah Allah. Kita Allah sebut wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kita sembah tidak ada lain melainkan Allah. Dalam kalimat Allahu Akbar kita takbir. Jangankan daripada kita salat, daripada lawangan azan pun sudah dilakukan, diingatkan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum. Masya Allah, kita punya Bilal ni pun boleh tahan juga suara-suara. Jadi dan kita pun disarankan kalau boleh yang muazzin ni biar azan dia yang kuat sedikit dan yang tegas, kan? Insya-Allah lah. Tapi itu bukan utama lah. Yang utama bagaimana azan yang kita selalu dengar, kita tasdikkan dalam hati kita. Tidak ada yang besar melainkan Allah yang besar. Masuk dalam masjid, kita terapkan yang dalam hati kita. Jadi kita tinggalkan sementara kita punya yang ada, yang Allah bagi pinjaman kita. Contohnya kendaraan kita, apa yang adalah yang kita kecapi hari ini, kita tinggalkan segalanya. Kita datang bertemu Allah dengan penuh kehambaan, dengan penuh kehinaan, dengan penuh kehambaan. Kita tidak punya apa-apa, ya Allah. Maka Engkau saja segala-galanya tempat kami sembah. Kepada Engkau saja, ya Allah, kami serahkan segala kami punya masalah. Kepada Engkau saja, ya Allah, kami serah segala apa yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi. Kita serah betul-betul kepada Allah SWT. Allah lagi suka hambanya yang datang bertemu dengannya penuh dengan kehambaan. Kehambaan ini betul-betul seorang hamba, kan? Mungkin kita tidak ada pengalaman, tapi kita boleh tengok kisah-kisah bagaimana diantaranya di zaman ialah sebelum datangnya Islam, kan? Sistem kehambaan, sistem hamba ni banyak. Datangnya Islam maka telah masuk sistem kehambaan. Melainkan hanya kita
menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi yang sedih hari ini, takut-takut kita menjadi hamba selain daripada Allah. Walaupun kita sembah Allah, tapi masih lagi kita terikat dengan kita takut hilang pekerjaan kita takut hilang kita punya barang, kita takut hilang yang kita sayang, kan? Jadi kalau setiap manusia memang ada perasaan tersebut, tapi jangan sampai simpan dalam hati kita. Sebab disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan orang yang maksudnya 3 perkara ini apabila ada dalam hati kita, maka kita akan merasai kemanisan iman yang disebut halawatul iman. Yang pertama, kita kena cinta Allah dan Rasul tidak lebih daripadanya. Kita kena cinta Allah dan Rasul sampai tahap semua dalam ibadah ini semuanya untuk Allah, dan juga mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita mencintai seseorang, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, semata-mata karena Allah. Yang ketiga, kita benci diri kita, dicampak oleh Allah SWT ke dalam neraka jahanam disebabkan kita buat dosa, disebabkan kita buat maksiat, disebabkan kita tinggalkan solat. Maka begitu juga kita benci kepada orang lain supaya mereka tidak tergolong ataupun tidak dicampak oleh Allah SWT dalam api neraka jahanam. Maka kita ajak juga istri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita supaya jaga hubungan kita dengan Allah dan Rasul. Itu yang kedua ni, mestilah kita kena ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit kita buat, apabila dia ikhlas, itu yang Allah SWT suka. Berbanding kalau kita buat banyak sekali pun, tapi segala amalan yang kita amalan banyak kita yang kita buat itu tidak ada ikhlas semata-mata kerana Allah, semua itu menjadi sia-sia. Karena Allah SWT sebut dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak ada setiap perkara yang Allah SWT perintahkan kepada kita melainkan Allah SWT inginkan, yaitulah mukhlisin, ikhlas semata-mata kerana Allah. Dan Allah sebut dalam surah Al-Mulk lagi yang selalu kita dengar, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT melihat di ujung ayat itu, ayyukum ahsanu amala, apa yang ibadah kamu yang baik, bukan aktsaru amala, yang lebih banyak amalannya, tidak. Allah sebut sini ahsanu amala, yang lebih baik. Maka walaupun sedikit kita buat, contohnya kita hanya buat solat fardu dengan tambah 2 rakaat qobliyah, kan, ataupun ba'diyah, kan, tapi ikhlas semata-mata kerana Allah, itu Allah SWT suka. Berbanding kita, ialah setiap perkara ikhlas ini akan datang, dia tidak akan datang sendiri, melainkan kita kena tarbiyah diri kita dulu. Tarbiyah dengan paksa diri. Contohnya kita datang daripada rumah ke masjid, perkara ini bukan mudah, tapi kita paksa diri kita, dan lama-lama dia jadi rutin, jadi datanglah ikhlas dalam hati kita. Baca Quran sama juga. Baca Quran kita kena paksa diri kita baca Quran, kalau tidak akan datang. Jadi kita paksa dulu, paksa setiap hari, paling kurang 1 hari 5 kali, 5 waktu tu. Tidak mampu 1 hari 1 kali, kena paksa. Jangan sampai 1 hari tidak ada baca Quran. Kalau paksa diri, maka setiap hari kita paksa diri kita, maka lama-lama dia akan menjadi datang keikhlasan. Zikir pun begitu juga. Zikir kita kena paksa. Semua ni setiap perkara bermula daripada kita kena ajak dulu, ajak, paksa, barulah dia akan datangnya sendiri. Keikhlasan itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan itu saja tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan saya percaya, masya-Allah jemaah Masjid Negeri Sabah ini mungkin belum lagi saya lahir, tuan-tuan sudah istiqomah. Jadi kita ni orang-orang, bukan orang muda lah, jadi maksudnya orang-orang macam kami ni yang masih diberi amanah untuk menjaga masjid. Doakan kami semoga diberikan kesehatan, ketakwaan, agar dapat mentadbir dengan baik, mengurus dengan baik, dan sama-sama kita imarahkan masjid ini bukan untuk kerana saya ataupun untuk jabatan kuasa, untuk Jains, untuk jabatan Ahli Wali Kaum Negeri Sabah, tapi untuk kita bagaimana selepas ini kita akan meninggal, kita akan tinggalkan generasi-generasi kita. Jadi kalau hari ini kita tidak kembangkan, tidak sama-sama bertolong-tolong untuk imarahkan rumah Allah Ta'ala ini, bagaimana generasi-generasi kita, bagaimana anak-anak kita, bagaimana yang cucu-cucu kita tinggalkan, adakah mereka ini terselamat, adakah mereka ini juga boleh meneruskan perjuangan kita, ataupun sebaliknya.
Maka itu saja tuan-tuan. Yang bagi Allah SWT yang terbaik itu daripada kelemahan dan kejahilan saya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.